kembali teman-teman, saudara-saudara sekalian. Pada hari ini saya berada di tengah-tengah keluarga Bapak Pendeta Jaharianson Saragi, Sarjana Teologi, Master of Science, dan PhD. Pendeta Jaharianson ini, teman-teman sekalian, menamatkan studi S1-nya dari STT Jakarta, Jalan Proklamasi, dan strata 2-nya beliau selesaikan dari Filipina, Asia Social Institute Manila, Filipina. S3 pada bidang Counseling Psychology di De La Salle University, Manila, Filipina. Dan sekaligus saya mau informasikan bahwa Pendeta Jaharianson Saragi ini dulu mantan Eborus Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS pada tahun 2010 sampai 2015. Beliau juga menjadi dosen tetap sekarang di Sekolah Tinggi Teologi Abdi Sabda, Medan, dan juga menjadi dosen tidak tetap di Sekolah Tinggi Teologi Gereja Metodis Indonesia, khususnya program studi Magister Teologi. Jadi beliau sudah sangat dekat dengan komunitas Gereja Metodis Indonesia. Pendeta Jaharianson ini sudah menikah dengan Ibu Dearliani Purba, sarjana hukum, dan telah dikaruniai anak 2. Anak pertama itu bernama Yare Gracia Boru Saragi. Anak yang kedua Yasopino Gracia Saragi. Benar Bang ya? Baik, saudara-saudara sekalian, teman-teman, Pak Pendeta Jaharianson Saragi ini kalau untuk tingkat Sumatera Utara dan regional, bahkan beliau sudah berkecimpung dalam kegiatan yang bersifat internasional, menguasai pada bidang counseling, atau juga lebih spesifik lagi pada bidang okultisme. Dan memang pada hari ini khusus, karena itu adalah bidang beliau, maka kita akan mendengarkan beberapa penjelasan menyangkut pelayanan-pelayanan dan keterlibatan beliau di dalam melayani jemaat, khususnya yang mengalami gangguan-gangguan psikis dan lain-lain. Baik, saya akan langsung saja untuk berbincang-bincang dengan Pendeta Jaharianson. Selamat sore Pak Pendeta Jaharianson. Selamat sore Bang Sahat. Nanti dalam langkah percakapan pertama ini Amang bisa nanti Amang menginformasikan dulu sedikit bagaimana sebetulnya panggilan lalu keterlibatan Amang di dalam pelayanan-pelayanan di gereja, agar pengalaman-pengalaman Amang itu bisa menginspirasi kami juga dan yang lebih muda lagi dari saya di dalam melakukan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja. Itu mungkin dulu pengantar awal dulu Amang. Silakan Amang. Baik, terima kasih Bang Sahat. Kalau saya boleh flashback ke belakang, saya itu kan tamat SD-nya di Siantar, lalu orang tua pindah ke Jakarta dan saya ikut dengan mereka SMP, SMA di sana. Nah, ketika kelas 3 SMA saya bergumul, nantinya Tuhan saya ini mau jadi apa. Lalu ibu saya minta saya untuk ikut bimbingan tes agar supaya saya mendaftar di Fakultas Kedokteran. Karena abang saya waktu itu juga lewat bimbingan tes, dia tembus diterima di ITB. Lalu saya berpikir antara menjadi dokter atau menjadi pendeta. Karena saya punya pengalaman indah dengan opung saya. Jadi opung saya kan Pendeta Jewismar Saragi. Dia kami sering berkunjung ke rumahnya di Perluasan dan kadang-kadang terima atau ada susu lah, hafarmut lah. Jadi ada pengalaman yang sangat mengesankan sehingga saya berada di antara dua pilihan, mau jadi dokter atau mau jadi pendeta. Lalu kemudian pada waktu saya masih ingat malam hari ketika lapo kami sudah tutup waktu itu, maksudnya jam jualannya selesai,
Lalu saya termasuk yang ikut membantu melayani, dan kami tidur di lapo itu yang kecil ukurannya. Ya, paling ukurannya waktu itu mungkin sekitar berapa ya, 2 meter kali 8 meter lah begitu. Dan tidur di bawah meja. Lalu supaya nggak digigit nyamuk, bikin apa tuh kasa nyamuk gitu kan. Saya berdoa di atas meja itu. Berdoa. Meja lapo itu? Iya, yang bisa didudukin. Lalu saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, ibu saya pengen saya jadi dokter. Saya ingin jadi hamba Tuhan. Nah, supaya saya tidak bingung, apakah nanti perlu ikut bimbingan atau tidak, Tuhan tolong kasih tanda. Dan saya minta tanda, memang saya minta tanda. Seperti saya lupa namanya topal kita itu kan. Minta tanda, lalu Tuhan kasih tanda di rambut saya. Jadi saya minta Tuhan kasih tanda di kepala, jadi separuh rambut saya ini naik ke atas, separuh tidak. Jadi ada sensasi seperti itu. Lalu di situ saya mengambil keputusan bahwa doa saya dijawab Tuhan. Makanya saya tidak ikut bimbingan tes. Lalu saya mendaftar di Jakarta dan mulai kuliah di situ. Lalu yang ikut juga membentuk saya sehingga akhirnya mendalami pelayanan yang satu ini, walaupun dalam perkembangannya nggak hanya fokus ke soal okult, tapi juga melihat bahwa akar masalah pergumulan jemaat di samping okult juga adalah soal masalah psikis, sehingga muncullah buku saya yang berjudul Psikodelsi itu. Nah, sebetulnya ada beberapa orang yang ikut membentuk saya seperti ini. Saya harus bersyukur juga untuk mereka. Yang pertama memperkenalkan saya soal pelepasan okkultisme adalah Bonar Tobing. Pendeta Bonar Tobing, dia sudah pensiun. Lalu kemudian waktu itu dia kamarnya di depan kamar saya, depan kamar saya, dan kami sering sharing. Dan dia sharing pengalaman pelayanannya di resort dia sebelum dia ambil S2. Nah, dari situ saya mulai tertarik. Kemudian saya juga belajar otodidak lah dari Pontius Takaliwang. Pontius. Termasuk dianggap sesepuhnya pelayanan pelepasan. Lalu juga pernah bersentuhan dengan Amang Abisiahan, Direktur Departemen Sending HKBP. Beliau sudah meninggal dunia. Nah, sebetulnya waktu saya tamat dan melayani di jemaat, saya belum menguasai ini. Masih pinggir-pinggirannya lah kan begitu. Dan bahkan setelah itu saya kan Pendeta Berlian Saragi termasuk yang ikut ambil andil. Beliau mengatakan kepada saya kalau mau studi lanjut, ayo jadi dosen di Abdisabda. Makanya 93 saya sudah menjadi dosen di Abdisabda. Jadi beliau yang kasih dorongan kan begitu. 89, enggak salah, 91. Mulai di Abdisabda ya? Iya, 91. Dan juga belum terlalu fokus kemarin. Ya, saya masih ingat belum terlalu fokus. Lalu, walaupun saya sudah mulai pelan-pelan menggelutinya. Lantas kemudian studi, itu langsung S2 kan, ke Filipina. Justru waktu S2 itu yang menjadi fokus saya, bukan kepada okultnya, tapi lebih kepada healingnya. Healing, penyembuhan. Jadi, iya, doa-doa penyembuhan di gereja-gereja karismatik. Itu yang menjadi tesis saya juga. Yang saya teliti adalah jemaat di GBI-nya Bambang Yonan, yang di Medan ini kan begitu. Belum menyentuh soal okultnya. Lalu kemudian karena waktu itu sudah belajar juga psikologi di S2, lanjut ke S3 setelah istirahat 6 bulan. Jadi pihak sponsor setuju, lalu lanjutlah mengambil konseling psikologi. Nah, sepulangnya dari sana saya selalu berpikir begini, Tuhan, saya nggak butuh lagi nih psikoanalisa okult dalam menganalisa pergumulan jemaat. Cukuplah ilmu baru yang saya dapatkan, yaitu konseling psikologi. Nah, yang uniknya adalah 5 klien saya yang pertama. 5 klien saya yang pertama saya analisa dengan psikoanalisa konseling psikologi, lalu intervensi, nggak ada perubahan. Lalu saya merenung, kenapa ya Tuhan? Kok nggak ada perubahan apa-apa? Lalu saya merenung, terus seolah-olah Tuhan ingatkan yang satu itu yang sudah pernah kau geluti dulu, walaupun belum dalam, itu harus diikutkan sebagai psikoanalisa. Jadi bukan satu-satunya, tetapi salah satu. Nah, tergantung nanti akar masalah klien atau jemaat yang dilayani kan begitu. Jadi mulailah 2004, lalu saya pulang 2003.
2004 mulailah itu digeluti makin dalam, makin dalam, makin dalam. Dan 2008 kalau tidak salah dia di Sabda kita mulai mengadakan pelayanan massal, dan itu terus di mulai 2013 sampai 2017 itu disupport oleh lembaga internasional UN. Jadi mereka yang kirim dana untuk merekrut pendeta-pendeta, calon pendeta dalam rangka di train di situ. Bahkan teman kita misalnya Marudut dan timnya kita pernah undang juga. Tetapi mulai tahun 2019 kita diminta untuk mandiri dan kita bilang nggak ada masalah, jadi kita jalan terus. Itu kalau di institusi. Walaupun unik memang yang mengajar mata kuliah bukan saya. Saya prakteknya langsung. Nggak apa-apa sih. Nggak tabrakan itu? Nggak pernah tabrakan. Walaupun mungkin isinya nggak terlalu pas sekali, tapi ya nggak ada masalah. Karena dia di Sabda ada mata kuliah okultisme. Tapi isinya agama suku. Ya nggak apa-apa. Saya bagian bagian pembersihannya lah. Nah, itu wajib untuk anak tingkat 1, tingkat 2. Dan kita menemukan bahwa ada sekitar, ya nggak kemana lah, yang terbuka itu sekitar 15-20% yang ada keterikatan, baik dari garis orang tua, ilmu yang dia miliki sendiri dikasih orang tua dan lain sebagainya. Yang lain tertutup, ya nggak apa-apa. Kita nggak pernah memaksa bagi dia yang mau, karena kalau dia masih belum siap, tinggi tingkat resistensinya, nggak ada gunanya dipaksa, kan begitu. Lalu kemudian itu di tingkat lembaga, di jemaat juga membantu mempersiapkan juga hamba-hamba Tuhan kan dari berbagai gereja dengan sebetulnya pendekatan yang lebih ilmiah. Kita tidak mau dicap seperti model karismatik, dikit-dikit semua karena kuasa gelap. Kita nggak mau begitu, makanya kita kombinasikanlah psikologi. Tentu syaratnya adalah orang yang mendalami psikodelsi harus mendalami konseling psikologi, konseling lah ya, dengan teori-teori yang ada, mulai dari teori Freud, lah Gestalt dan lain sebagainya, karena di situ ada intervensi nanti, plus okultnya. Nah, kemudian ada spiritualnya. Jadi kita cek dia, kan kita ketika mengkonseling butuh waktu, paling enggak 1,5 jam itu merekam semuanya kan. Dari situ kita bisa mempetakan ini akar masalahnya di mana sekarang. Oh, jadi ada 3 tadi, coba saya catat dulu tadi, ada 3 itu, Jack. Ya. Yang tadi, 3 faktor tadi ya. Ya, psikologi. Psikologinya. Kemudian okultnya. Spiritualnya. Karena orang bisa sakit gara-gara salah satu faktor ini atau gara-gara ketiganya. Nah, perbedaannya kita dengan kawan-kawan dari karismatik, yang 2 ini mungkin 2 mereka pakai atau mungkin hanya 1 aja mereka pakai, okult. Kita tidak. Karena bisa saja akar masalahnya bukan di okult. Akar masalahnya masalah psikis. Contoh, dia anak yang ditolak. Anak yang ditolak karena apa? Mungkin jenis kelaminnya, lalu kemudian bertumbuh menjadi anak memberontak. Ini kan masalah psikis ini. Sehingga solusinya beda dengan okult. Lain hal kalau misalnya begini, dia anak yang ditolak punya luka batin lalu kesurupan. Ketika kesurupan, pendekatan intervensi okult yang kita lakukan, kita usir dulu. Setelah itu cari akarnya apa. Kalau akarnya luka batin, orang tua masih hidup, perlu rekonsiliasi. Tapi tetap okult tadi. Tidak lagi. Enggak lagi. Enggak, ini sudah masalah psikis dia sekarang. Bisa orang sakit, saya punya klien misalnya sakit dia gara-gara masalah perasaan berdosa. Dalam istilah psikologi namanya kan perasaan bersalah. Itu kan istilah yang dipinjam dari Alkitab. Kita di Alkitab sudah lama itu ada kan. Nah, ada klien yang memang dia sakit gara-gara perasaan berdosa. Cakap dia impoten. Gara-gara apa? Dia selingkuh. Nah, setelah dia menyadari dan minta ampun kepada suaminya, normal lagi dia. Bahkan dia mengalami gangguan di jantung misalnya karena perasaan berdosanya itu. Dan rasa bersalah tadi bisa menyebabkan penyakit justru ya. Itu yang namanya psikosomatis. Jadi somanya mengalami gangguan, akarnya psikis. Yang begitu kalau dibawa ke dokter, dokter akan bilang kami nggak menemukan penyebab medisnya. Jadi kami rujuk Anda ke psikosomatis, dokter. Nah, sebetulnya pendeta yang mendalami konseling punya kemampuan. Karena nggak ada obat untuk itu. Kecuali dia dikonseling, di mana salahnya, akar dia di mana, itu diselesaikan. Nah, seperti itu. Nah, baik. Saudara-saudara sekalian, tadi sebagai pengantar tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Jaharianson, dan kita akan masuk pada hal yang teknis nih. Pak Pendeta Jaharianson,
Saya mencatat ada 3 tadi. Ada psikologinya, ada okultnya, ada spiritual. Kira-kira bisa nggak Pak Pendeta Jahrianson ini memberikan semacam informasi yang lebih mendalam lagi bagaimana agar para hamba-hamba Tuhan ini ketiga hal ini menjadi titik atau fokusnya di dalam melakukan apakah counseling ataukah nanti kita akan bergeser nanti setelah ini kepada okultisme tadi. Bagaimana 3 hal ini bisa dipahami dulu oleh para hamba-hamba Tuhan yang ada di lapangan ini? Iya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada syaratnya untuk bisa terjun mendalami ini dan melakukan intervensi. Pertama adalah dia harus sudah dibekali dengan teori-teori konseling. Misalnya ada teori Freud bilang apa? Freud bilang bahwa perilaku sekarang ini dipengaruhi oleh pengalaman pahit masa lalu, misalnya contoh kan. Lalu gestalt mirip-mirip, ada yang belum selesai misalnya itu pada masa lalu misalnya ketika dia dihajar orang tuanya dia mau teriak, lalu dia mau marah nggak bisa karena makin dia marah makin dipukul. Nah setelah dia dewasa ada perilaku dia mungkin menjadi seorang pendiam. Nah ternyata ada masalah yang belum selesai. Lalu kemudian orang juga bisa sakit karena kehilangan makna hidup. Itu sisi teori psikologinya, yang konselingnya. Jadi kalau misalnya ini nggak dipelajari agak sukar. Nah itu kalau ini nggak dipelajari jatuhnya ke okult terus, kan begitu. Walaupun saya sering dituduh sebagai pendeta dengan kacamata tunggal, tapi buku yang saya tulis sudah membuktikan itu saya nggak pakai kacamata tunggal. Jadi gitu ya. artinya langkah pertama itu psikologi dulu ya. Ya kita dengar itu dulu ya. Kita dengar dulu nggak? Kita dengar dulu ketika dia cerita, Mang. Saya termasuk konselor yang beda dengan umumnya konselor yang lain. Kalau konselor yang lain mereka tidak mencatat, cukup mendengar. Saya tidak. Saya punya bahannya catatan untuk mencatat nanti supaya saya bisa konseptualisasikan. Konseptualisasikan sebetulnya masalahnya apa, lalu kemudian dampaknya apa, lalu kemudian apa akarnya. Dalam rangka menemukan akar itu yang dibutuhkan yang 3 tadi ini, kacamata yang 3 ini. Baik teman-teman sekalian. Jadi dari percakapan singkat barusan tadi, Pak Pendeta Jahrianson mengingatkan para hamba Tuhan atau kita lah semua, khususnya yang bergerak di dalam pelayanan di jemaat, biasakan mencatat. Jadi mendengar dan mencatat agar tadi apa yang dikatakan Pendeta Jahrianson, setelah ada catatan, ada kronologis itu bisa dikonsep secara konseptual langkah-langkah selanjutnya, bisa menemukan akar masalah, lalu masuklah nanti kepada apa yang disebut dengan mencari akar masalah tadi. Oke, selanjutnya Pak. Jadi kan sebetulnya ada kemiripan dengan medis, Abang. Ya. Karena psikologi kan, konseling kan akarnya dari medis juga tuh. Kalau misalnya orang sakit perut, kalau saya dokter, saya akan tanya dia, apa yang kau makan tadi rupanya? Oh mungkin kamu salah makan, kasih obat sembuh. Persoalannya kan ketika dikasih obat nggak sembuh. Tentu muncul pikiran lain, ada apa ini sekarang kalau gitu kan? Itu maksudnya dalam rangka mencari akar masalah. Oh iya kamu sakit perut, kan sudah kasih obat kemarin, nggak sembuh nggak? Coba periksa dulu, jangan-jangan kamu sudah buntu. Kan begitu. Atau nggak ketemu dua-duanya. Lalu, kamu ini pekerjaanmu apa sih? Oh aku memang punya posisi, lalu ada orang yang ngincer aku. Ada yang incer, lalu kemudian aku nggak suka ke ruanganku. Oh diduga jangan-jangan kamu kena santet ini. Atau itu pun tidak, baru kita kembali ke masalah psikis tadi itu. Jangan-jangan stres karena beban pekerjaan kan itu. Itu kacamata dalam rangka menemukan akar. Karena kalau akarnya nggak ketemu, lalu apa yang mau kita kasih? Salah kasih obat, salah terapi. Betul. Tapi biasanya dalam pengalaman Pak Jahrianson, umumnya para jemaat-jemaat kita ini, mungkin saya nggak tahu ya, tapi kalau umumnya di desa dengan di kota itu kan tingkat masalahnya beda. Nah, tapi kalau misalnya okultisme itu menurut Pak Pendeta Jahrianson itu cenderung di masyarakat perkotaan atau di masyarakat perdesaan. Pengalaman Pak Pendeta Jahrianson, lalu kira-kira bagaimana Pak Pendeta Jahrianson menuntaskan itu semua? Iya, jadi kan klien yang saya layani itu ada yang dari desa, ada juga yang dari kota. Kalau misalnya jumlahnya ada ribuan, cukup signifikan yang dari kota. Oh, kota. Iya. Gitu ya?
Jadi ada pemahaman yang keliru mengatakan bahwa kalau di desa paling banyak yang terikat okult. Iya. Nah, kenyataannya tidak demikian. Apalagi ya saya jujur aja mengatakan, mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung, dan bukan saya pertama yang mengatakannya. Iya. Bahwa hampir tidak ada pejabat di Indonesia ini yang naik kepada posisi kekuasaannya tanpa menggunakan dukun. Itu bukan kata saya. Dukun. Dukun. Tanpa, bukan kata saya, tapi kata Ami Ahumami Iya. yang menulis disertasinya dari University of Sussex di Inggris. Dan itu juga di backup oleh penulis lain. Saya agak lupa judulnya apa, tapi itulah yang mereka katakan. Dan di realitas sehari-hari itu saya temukan. Oh. Itu saya temukan. Jadi nggak hanya pada misalnya apakah itu posisi bupati, wali kota, gubernur, dan yang lebih tinggi lagi. Bahkan posisi kadis-kadis pun. Dan memang begitu kondisi yang ada, ya kita bersyukur ada yang bersih. Tapi dia cukup signifikan. Ya? Jadi dia campur itu. Dia ke gereja iya, tapi dia nyumbang gereja iya, tapi juga. Dan pendeta sungkan-sungkan untuk menegurnya. Nah, kira-kira gini. Nah, ini kan menarik. Ini kok justru masyarakat perkotaan tetapi identik dengan bagaimana pencapaian jabatan. Jadi media dukun itu digunakan untuk menaikkan jabatan. Artinya apa yang ada di kepala mereka dari hasil percakapan? Oh enggak, yang itu kan dari buku yang saya baca. Oh, buku. Tapi dari klien-klien saya sendiri mengadakan kontak dengan pedukunan dalam rangka untuk mengamankan posisinya. Oh. Karena jujur saja dalam konteks Indonesia bahwa posisi kan menjadi rebutan. Orang kan mengejar kekuasaan. Nah, dengan modal nggak cukup hanya duit saja. Hampir tidak ada jabatan yang gratis. Selalu bayar kan. Lalu kemudian sudah bayar mahal supaya saya aman, perlu dibentengin. Nah, kalau dia kurang kuat imannya, jatuhlah ke situ. Ada pemahaman yang menurut saya itu keliru. Keliru dalam artian bahwa yang namanya pelayanan pelepasan, pengusiran setan itu keahlian. Nah, di Alkitab nggak demikian. Tapi di Alkitab itu adalah otoritas yang diberikan kepada setiap murid Tuhan Yesus. Jadi kalau kita murid Tuhan Yesus, otoritas itu eksusia. Itu diberikan beda dengan yang dalam 1 Korintus 13. Itu soal karunia. Ini bukan. Sejauh kita hidup sebagai murid Tuhan Yesus, otoritas itu diberikan kepada kita. Nah, hanya saja banyak hamba Tuhan yang tidak percaya. Karena tidak percaya, lalu kemudian kasus-kasus kesurupan dianggap masalah psikis, masalah psikologi. Karena jujur aja kita ini tamat dari sekolah teologi termasuk saya. Saya kan berubah di lapangan. Yang sangat dipengaruhi oleh pola pikir Aristotelian. Yang setelah dunia diciptakan, maka Tuhan atau Allah yang spiritual itu, yang makhluk spirit, nggak lagi intervensi. Tidak ada makhluk spirit yang bisa intervensi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau setan itu ada, misalnya itu makhluk spirit. Dan dia nggak bisa intervensi. Nah, saya juga dulu dibentuk dengan pola pikir begitu. Nah, ternyata di lapangan nggak demikian. Lalu dalam pencarian, ketemulah waktu studi S2. Oh, rupanya ada pola pikir yang satu lagi, Platonik. Yang itu di Alkitab. Kita temukan bahwa setelah Allah menciptakan dunia ini, dia masih bisa intervensi. Jadi yang spirit itu masih bisa berintervensi. Nah, kadang-kadang, termasuklah dalam kacamata itu kita melihat kasus-kasus kesurupan, kena santet, dan lain sebagainya. Yang repotnya adalah ketika kita datang dengan kacamata saintifik. Aristotelian melihat kasus yang karena faktor penyebabnya hanya bisa dilihat dengan kacamata Platonik dan Alkitabiah. Jadi dia nggak nyambung. Nah, sehingga nggak usah heran ketika ada kasus-kasus. Misalnya contoh saya diundang agak jauh juga tuh ke daerah Tanjung Medan sana, Riau sana kan. Lalu kenapa dia undang saya? Pak, kami 3 pendeta di sini, nggak usah sebut nama gerejanya. Lalu kami ada yang kesurupan terus, nggak bisa kami usir. Lalu saya bilang harusnya dia bisa diusir kalau kalian sungguh-sungguh yakin. Nah, jujur aja Pak, memang di kampus pun nggak pernah diajarkan soal seperti itu. Padahal di lapangan itu yang ditemukan. Belum lagi, kalau kasus kesurupan kan nyata itu kelihatan. Tinggal ikuti apa perintah Alkitab, ditengking. Walaupun nggak harus mengundang satu RT kan, karena suara keras. Tapi memang di Alkitab ditengking dia kan. Tapi bagaimana pula kasus yang penyakit medis, penyakit gejala medis, tetapi secara medis sudah dibawa pun sampai ke Singapura, Mount Elizabeth, atau ke Penang, nggak ketemu. Kalau kasus kesurupan masih enak.
Dan tapi tergantung juga sebetulnya yang masuk itu pangkat dalam tanda kutip apa. Kalau pangkatnya kopral, seberapa jam sudah selesai. Tapi kalau naik tingkat, letnan, kolonel, dan jenderal bisa berhari-hari. Ada juga itu ya? Ya. Klasifikasi itu ya? Makanya kalau kita perhatikan dukun tuh, sebetulnya dukun kan nggak berperang mereka. Nggak mungkin setan melawan setan kan begitu. Cuman kelasnya mana lebih tinggi. Sehingga dalam dunia spiritual, spirit itu, kalau ini lebih tinggi kekuatannya, yang ini rohnya ini yang memperingatkan, udah kamu mundur saja, karena lebih tinggi dia. Gitulah kira-kira penjelasan ilmiahnya. Gitu. Makanya kalau misalnya saya kena santet, diobati dukun itu, aduh nggak sanggup aku. Dia sadar bahwa roh yang ada pada kawan itu, kekuatan gaibnya itu lebih tinggi dari yang dia miliki. Tapi kalau pikir yang kedua lebih tinggi, bisa. Nah, yang seperti itu kan harusnya makanan pendeta. Karena Tuhan kasih kuasa, cuman itu masalahnya. Mungkin gini Pak Jarenson, karena kan tadi langkah pertama tadi psikologi ini yang tadi ada Freud tadi segala, ini nih yang belum juga dikuasai memang, apalagi di kampus-kampus itu kan spesifikasi pembagian minat ini kan. Nah ketika dia sudah sejarah gereja atau etika, lah sudah hilang ini itu. Betul, ya. Nah memang bagus juga ini menjadi sebuah kajian agar ini bersifat semacam mata kuliah umum sehingga semua harus ambil. Tapi kan ini biasanya kalau udah mahasiswa ngambil bidang konseling baru ngambil itu. Nah mungkin ini nih, dan ini kan menyangkut minat. Betul memang. Atau bisa juga begini, saya melihat mengobservasi terlalu cepat mahasiswa mendapat mata kuliah konseling terlalu cepat. Ya. Karena belum akan dipraktekkan. Sebetulnya idealnya itu kalau ada seminar tuh, seminar ilmu agama, seminar ini itu, mesti ada juga seminar khusus untuk konseling, mengingatkan kembali tingkat 2. Walaupun dari pengalaman kami karena banyak kita latih praktek. Kadang-kadang ketika saya melayani, saya undang mereka ikut saksikan. Mungkin itu nanti perlu kami videokan juga bagus gitu. Iya. Bagus. Jadi bagaimana itu tadi benar apa yang dikatakan Amang bahwa memang metode dasarnya ada di Alkitab. Tapi kan ini kemampuan orang, kalau saya lihat tadi dari percakapan kita, Amang ini kan mencoba mengkombinasikan, memanfaatkan ilmu pengetahuan yang ilmiah, lalu juga teologis, secara teologis apa yang ada di dalam Alkitab. Nah ini enggak, memang dibutuhkan orang yang punya kemampuan dan minat, saya pikir. Nah, oke lah. Jadi lalu biasanya kalau tadi Amang menyebut bahwa di kalangan-kalangan pejabat umumnya berdasarkan informasi buku itu, riset itu. Dan dari pengamatan, observasi, dari konseling juga, dari mendoakan juga. Apakah itu juga dilakukan oleh warga-warga gereja atau jangan-jangan hamba Tuhan pun ada pula lagi? Jadi semua klien saya ini kan warga jemaat. Oh, ribuan klien saya warga jemaat semua. Paling 2-3 warga muslim. Jadi warga jemaat, baik itu pejabat, mantan pejabat, ya. Itulah kondisi kita. Jadi kalau kita kembali kepada sejarah penginjil mungkin dulu, prinsipnya pokoknya jaring dulu lah semuanya. Pembersihan belakangan. Nah setelah dijaring semua, pembersihan terlambat. Kan begitu. Sedih juga, sedih. Tapi dia juga tokoh di gereja. Nyumbang banyak juga dia. Nah biasanya itu nanti muncul ketika dia sudah pensiun, penagihan datang. Dia akan sakit-sakitan. Dan susah matinya. Jadi saya pernah diminta membantu melayani mantan wali kota. Dan memang mengerikan sekali. Jadi 3 tahun persis kayak harimau. Jadi gini dia. Badan udah kayak papan. Lalu saya datang pulang dari Filipina saya minta bantuan juga, suruh mereka minta bantuan pendeta gereja mereka. Ketika saya masuk rumahnya disambut harimau. Nah saya tanya, ibu ini ilmu bapak apa? Real harimau yang sudah dikeringkan. Jadi bukan boneka harimau, bukan. Lalu kemudian ibu itu terus terang, ya memang Pak, suami saya punya ilmu ini dalam rangka menghadapi dalam tanda kutip pengompas-pengompas, preman-preman, kan begitu. Atau santet dilakukan counter santet. Bisa juga. Jadi kalau misalnya ada serangan santet, serangan santet itu kan kalau ada 3 macam itu santet ini, enggak satu macam. Yang sering kita ketahui itu yang kelas rendah, itu yang fisiknya sakit. Itu masih rendah. Itu paling rendah. Jadi kita pernah melayani pejabat-pejabat juga yang kena santet. Jadi itu kalau rendah, misalnya contoh dia nggak bisa tidur, lalu kakinya sakit atau perutnya sakit, periksa. Jadi kan kita ini, kami ini misalnya, saya misalnya selalu bertanya begini,
Ketika dia misalnya mengeluh sakit, saya akan tanya, Anda sudah ke dokter? Sudah. Apa kata dokter? Kalau dokter bilang, oh ya ketemu penyakitnya adalah ini, ya sudah lanjutkan aja, kita doakan. Tapi kalau Anda curiga ada tumpangan santet, kita doakan. Tapi yang pasti itu kalau setelah diperiksa ke dokter manapun nggak ketemu penyakitnya, tapi dia sakit. Lalu bagaimana Anda mengkonseptualisasikan itu? Apa hipotesanya? Saya kasih contoh. Ada seorang bapak aktif sekali, guru huria 3 periode. Sebelum dia meninggal dunia, kulitnya ini kulitnya ini. Ini memang kita bisa lihat ini pembuluh darahnya. Jadi bayangkan dia ular, kulitnya dilepas. Dan dia menjerit kesakitan. Dibawa sampai ke rumah sakit Mount Elizabeth. Apa kata dokter? Pak, penyakitmu sangat-sangat langka. 1 dari 1 juta. Tapi kan penjelasan itu nggak menyembuhkan. Kan begitu. Lalu apa solusinya? Nggak ada solusinya. Lalu kemudian pulang. Kemudian saya diminta datang. Lalu saya tanya prosesnya. Sudah ke dokter apa? Kata dokter. Lalu ada masalah psikis nggak punya. Terus tiba-tiba teringat. Pak, dulu waktu aku masih muda. Pernah ada tetangga Muslim suka sama aku. Orang tuanya. Tapi caranya ada aku jadi Muslim. Aku tidak mau. Nah kemudian mulai malam harinya, sore hari dia batuk. Batuk sampai katakanlah tengah malam. Ada tetangga satu lagi merasa kasihan. Lalu datang kepada dia. Dik, kamu nih kena santet. Mau nggak disembuhkan? Dia mau lah Pak. Nah dia nggak tahu bahwa yang menyembuhkannya dukun, tetangganya juga, yang punya ilmu ular. Lalu saya bilang kita buktikan. Jadi diduga, kita kan hipotesa. Jadi kita ilmiah betul. Hipotesa diduga bapak ini mengalami gangguan ini bayaran atas penyembuhan dari dukun yang punya ilmu ular. Nah, berdoa untuk dia membatalkan itu. Nggak lama kemudian saya pulang dari rumahnya, dapat kabar bapak sudah meninggal dunia. Berarti hipotesa terbukti kebenarannya. Nah, yang uniknya dalam malam harinya dari langit-langit rumah kami tercium bau amis ular. Ada semacam serangan balik ya, kan seperti itu ya. Nah, tapi jujur aja, Mang. Kan saya mulai mendalami ini kan tahun 2004. Sekarang 2020, udah lebih kurang 16 tahunan kan. Dan makin saya bergumul sebetulnya. Apa penyebutan? Kan bukan saya yang baru melakukan ini. Yang namanya okult, kawan-kawan dari karismatik, Injili terutama. Kemudian psikis, para psikolog. Spiritual, para hamba-hamba Tuhan. Kan begitu. Jadi, yang mengkombinasikan, mungkin bukan kami yang pertama. Di Jerman saya tahu ada pendeta yang juga punya tim. Hanya penyebutan dia itu belum penyebutan seperti yang saya buat ini kan. Baru setelah bergumul belasan tahun, Tuhan apa kira-kira nama yang cocok, muncullah psikodensi. Kan gitu. 3 kacamata yang bukan digabung, dipakai terpisah untuk ketiga-tiganya digunakan. Betul. Dan tidak boleh terpisah. Iya, tidak dia. Tapi bisa gini, Bang. Bahwa yang datang itu sebetulnya hanya masalah psikis. Ya kita pakai kacamata itu. Jadi kita nggak paksa dia. Tidak lagi. Kecuali nanti ada 3-tiganya, kita punya kemampuan untuk melihat itu. Tapi kembali ke yang tadi, memang ya mengerikan lah. Mengerikan sekali. Orang pikir di kota ini makin sedikit kuasa kegelapannya. Justru praktek pedukunan paling banyak kan di kota. Ya. Itu yang saya lihat. Kok jadi dalam kompetisi ini, pertarungan ini kan, warga kita atau siapapun itu nggak percaya diri dia ketika dia dengan berdoa. Itu loh maksud saya. Di mana salahnya? Ragu dia. Iya. Dia berdoa tapi dia ragu. 2 yang diminta selalu. 1 yang betul-betul dukun, kedua disebutlah dengan halus guru spiritual. Kan begitu. Yang punya kekuatan supernatural lah. Makanya gak usah heran ketika mau pilkada, mereka kan keluluan gitu, supaya didukung. Karena toh peperangannya kan bukan hanya dalam nyata ini, dalam dunia spirit juga terjadi. Dan kita sudah menyaksikan itu dan kita sudah berdoa bagi misalnya kawan yang butuh didoakan. Aku mau lagi doakan khusus supaya apa? Supaya kami tetap sehat-sehat. Saya pernah punya pengalaman unik. Ini pemilihan kepala desa. Pendeta doakanlah saya, kenapa? Ya supaya kalau saya kalah, saya sehat. Maksudmu? Ada kawan-kawan sebelumnya, kalah lalu mati. Bisanya mati, saya bilang, kenapa? Stres dia. Punya utang banyak. Enggak, pendeta. Oh iya? Oke lah, saya bilang. Lalu 3 bulan setelah lewat pemilu, pilkada kepala desa ini tuh.
Dia telepon saya, Pak Pendeta terima kasih lah, kamu menang. Enggak, aku kalah, tapi aku sehat. Bayangkan, itu kepala desa loh. Gimana lagi yang ketiga? Kita nggak mau menghakimi ya. Tapi dari fakta-fakta di lapangan yang kalau betul-betul terbuka, Dan itu semakin dibutuhkan, saya lihat makin manusia makin rasional, makin ada yang irasional ya. Itu loh maksud saya kok. dan Padahal itu dulu identik dengan desa, itu kan gaya desa loh. Tapi ketika orang itu sudah masuk kota, kompetisinya tinggi, jadi ini malah diminta untuk terlibat dalam kompetisi dukun-dukun ini ya. Apakah menurut Pak Pendeta, gereja pun sudah begini? saya sih nggak mau menghakimi lah ya. Dari pengalaman? Ya, dari pengalaman saya yang saya alami langsung aja ya. Kalau misalnya pertanyaannya, Pak Pendeta, adakah misalnya pendeta yang minta pendeta doakan karena terlibat dengan kuasa gelap? Maka jawaban saya adalah ada. Ada. Saya malah curiganya begini, untuk hal lain ya. Mungkin kadang-kadang tanpa disadari, perilaku-perilaku hamba-hamba Tuhan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, misalnya toh kita dulu aku nggak dipandang, lalu setelah jadi pendeta aku tampil sedemikian rupa, wah, hedonistik tadi kan, supaya aku diterima kan. Bisa aja itu akarnya salah satu, tapi bukan satu-satunya. Nah, hanya saja yang saya dengar, saya juga mengerikan juga sih ini, saya hanya dengar kesaksian-kesaksian saja bahwa ada dugaan dalam pemilihan pimpinan gereja pun hal itu sudah digunakan. Mau dibawa kemana gereja? Kalau uang ya sama-sama kita ketahui ya, jujur aja. Ya nggak ada yang nggak gunakan uang. Hampirlah rata-rata menggunakan uang ya. Maaflah kalau ada gereja yang memang murni, tapi ya sudah rahasia umum itu. Rahasia umum, nggak bisa dipungkiri soal itu. Ya memang kemarin Pak, ketika saya melakukan percakapan dengan Pak Fajar, itu dia jelas menyebut itu. Gitu ya. Ada permainan uang. Tapi tadi memang ini mengerikan ketika ini kan dua wilayah yang sebetulnya terpisah, tapi dia memasuki wilayah rohani itu. Nah, akhirnya nanti menurut saya ke depan tidak ada lagi batas yang tegas antara mana wilayah rohani atau justru di dalam wilayah rohani itu termasuklah di dalamnya ini. Nah itu. Nah tetapi mungkin bagi saya tadi apa yang disebut oleh Pak Pendeta Jahrianson, ada dampak-dampak seperti tadi sudah berobat ke Mount Elizabeth, lalu kulitnya itu menjadi bukti-bukti ya, dan itu real. Dan Selama itu kita tuliskan. Selama pengalaman Pak Pendeta Jahrianson memang ada bukti-bukti itu seperti itu. Ya. Kemudian kita kan pendekatan saintifik. ya, Apa yang kau alami, apa dampaknya, lalu setelah kita intervensi, sama kayak misalnya dokter kasih obat, apa dampak positifnya. Lalu setelah kita doa pemutusan pembatalan santet, apa dampak positif, kita catat itu. Supaya nanti menjadi dokumen. Lalu itu yang kita bukukan supaya orang juga bisa belajar. Jadi pewarisan ilmunya melalui buku yang dituliskan dari kasus-kasus yang memang sengaja dipilih. Sengaja dipilih terbukti. Kan begitu. Walaupun memang ada juga kasus yang butuh follow up lama. Saya kasih contoh sederhana ini. Kami butuh misalnya melayani sampai 5 kali yang bersangkutan. Kasusnya adalah menurut medis epilepsi dewasa. Nah, tetapi itu kan observasi warga jemaat karena ketika main musik, tahu jatuh, mulutnya berbuih. Dibawa sampai ke Penang. Dokter bilang, kamu nggak apa-apa. Bawa ke Kolman lagi karena ragu. Nggak apa-apa ini. Ini bukan epilepsi dewasa. Dia waktu itu kelas 2 SMA. Nah, pertanyaannya kalau itu bukan epilepsi dewasa, lalu apa? Nah, yang kayak begitulah yang kita gunakan katakan kacamata yang 3 itu. Lalu kemudian ternyata setelah kami pelayanan yang keempat, perutnya ini dia kan terbaring sengaja itu mau besar, kayak balon. Kami takut, bisa meledak ini gawat ini Tuhan. Lalu kita doa supaya jangan terjadi kan. Kalau terjadi kan malah praktek namanya itu. Bisa masuk penjara kami kan. Lalu kemudian Tuhan kasih hikmat, coba tanya dulu, jangan-jangan ini terjadi ketika dia menginjak sesuatu. Nah, lalu ketika kami tanya itu, pertemuan kelima ibunya ngaku. Memang ada dukun yang mengatakan, waktu kami ke dukun, yang pendeta sudah doakan, bahwa dia menginjak sesuatu yang sengaja dibuat dukun dalam rangka menguji ilmu busungnya.
Setelah ketemu itu akarnya, lalu kita batalkan, udah normal. Sampai sekarang normal. Dan itu kita bukukan. Oh. Nah, kan supaya saintifik dia. Ya. Kan begitu. Kalau menurut Pak Pendeta Jarianson ini akan terus berlangsung lama ini sampai kedatangan Kristus kedua kali kah ini seperti ini bersaingan bersama. Selama setan itu ada, dan ada satu kerinduan jemaat kita begini emang. Kan saya juga bergumul, Tuhan kok dukun bisa langsung memperlihatkan kuasa setan, tapi kami hamba-hambamu kenapa tidak, kan begitu. Lalu pertanyaannya mungkin, loh, ya karena kalian nggak minta, nggak kalian dalami. Ada yang saya sedang bergumul sekarang. Dokter-dokter belajar Reiki namanya. Reiki itu adalah stetoskop dari tangan. Jadi kalau dia sakit, dia pasang ini, dia deteksi orang sakit, oh gelombangnya beda. Mau memastikan itu tangannya. Iya. Kalau kita kan tumpang tangan, kan begitu. Lalu saya tanya Tuhan, ini kok mereka bisa dapat Reiki? Kok kita hamba-hamba Tuhan tidak? Dukun-dukun tingkat tinggi, mereka bisa bilocation. Iya memang. Yang pernah dibicarakan dalam satu ada pastor kan yang punya kemampuan begitu. Tuhan kalau mereka bisa begitu kenapa kita tidak? Hamba-hambamu ini. Nah pertanyaannya satu, percaya gak kita sama itu? Kan itu soal pola pikir nanti. Lalu seserius apa, sesungguh-sungguh apakah kita meminta? Kan sering kita pendeta Protestan dibanding-bandingkan. Kenapa dengan pendeta anu kok terasa kuasanya? Lalu dengan pendeta Protestan kurang. Mungkin di situ barangkali pergumulan kita. Kita mungkin terlalu mengandalkan ini, kurang berlutut memang. Ya, survei yang saya lakukan memang kita kurang berlutut kok. Jujur aja kurang berlutut. Dan itu banyak faktor itu, yaitu ketika mengejar kekayaan materi, sehingga harus itu dipakai. Ya. Dan saya punya pengalaman contohnya nih Pak. Saya kan di Banjarbaru. Saya punya satu kali pengalaman, saya kan kerja itu sampai jam 2 pagi baca. Sekitar jam 12:30, ada orang masak di ruang makan. Itu menurut saya kan aneh. Saya mau tegur mahasiswa. Iya. Ini mahasiswa kok nggak benar. Jam begitu kok goreng-goreng. Oke. Saya datang turun. Emang bisa dengar ya dari rumah dinas itu ya? Iya. Oh, rumah makan di bawah. Iya. Kayak orang gongseng. Iya. Ini mahasiswa mau saya tegur nih. Saya turun. Nggak ada memang. Nggak ada, langsung nggak ada memang. Iya. Itu satu. Kedua, saya di rumah. Nah, di rumah itu kan air itu kan pakai mesin. Iya. Nyedot. Iya, betul ya. Baru hidup air. Saya kerja. Loh, kok ada air hidup? Mesin nggak hidup. Wah, ini jangan bercanda, bro. Aku nggak bercanda ya. Jangan bercanda, bro. Artinya ada saja memang trik-trik itu yang kalau memang kita tidak tidak berani, itu mungkin akan jadi ya, makin jadi ya. Iya, kita makin terintimidasi gitu. Iya. Dan di situ ada peluang nanti itu kekuatan itu masuk. Artinya membuat kita terintimidasi secara psikis, mengalami ketakutan, kecemasan. Itu aja bentuk gangguan. Dan akhirnya nggak bisa tidur. Ya pastilah. Tapi itu pernah pengalaman itu juga sama rasakan ketika berhadapan dengan klien ngomong ngaco-ngaco. Ya itu udah bosan juga. Bosan udah terlalu sering pun. Berubah suara. Macam-macam lah. Mungkin jadi harimau, jadi ular, jadi macam-macam udah biasa. Jadi manusia itu. Iya. Seperti itu dia. Jadi kalau misalnya emang kan kami video kan ya sebetulnya untuk kepentingan ilmiah kan begitu menganalisa. Di situ nyata sekali semuanya. Soal yang muntah-muntah, lalu manifestasi suara, kekuatan luar biasa, lalu terintimidasi, kalau kau buang kau mati, dan lain sebagainya. Ya bisa bayangkan mulai tahun 2004, ya sudah banyak sekali. Tugas saya sekarang adalah, bukan saya lagi melakukannya. Jadi tim ini yang dipersiapkan untuk melakukannya. Puji Tuhan memang. Begitu mereka sekarang di lapangan, ada kasus begitu, tadinya mesti telepon dulu pendeta dari sana kan begitu. Sekarang nggak perlu lagi. Cuman saya ingatkan mereka sabar dulu. Siapa tahu tidak satu visi dengan pendetamu, jangan dipaksa. Saya bilang. Kalau kau sudah pendeta resort, bebas. Itu pun harus buat juga tim. Kayak Amang begini kan ada timnya kan begitu. Jangan main sendiri. Karena capek sekali itu, capek sekali.
apakah juga bisa nggak ya? Contohnya saya nih, saya ini kan sudah dewasa seperti ini, tetapi ketika anak-anak orang-orang dulu sering itu dimasukkan ketika kita masih bayi. Betul, iya. Nah itu bagaimana ngeceknya? Jadi kan yang kita lakukan begini, ketika misalnya setelah dia dewasa ada perubahan perilaku, atau kita ambil ekstrimnya lah, dia kesurupan. Oh, kesurupan itu Ketika dia kesurupan, maka kita akan periksa pintu masuknya apa, kan begitu. Pintu masuk ini unik, memang. Bisa karena penolakan, bisa karena kuasa gelap yang dimakankan, diberikan pada. Dan dia tidak sadar itu. Dia nggak sadar itu, ya. Hanya kita butuh informasi dari keluarga. Nah, membuktikan bahwa itu pernah ada, di samping pengakuan mereka, kita doakan, kita batalkan, udah dia normal, sembuh, dan tidak akan kambuh lagi. Paling kalau butuh misalnya follow up, 1 kali lagi cukup. Jadi kalau di STT itu pendeta Marudut Siotang. Ya. Jadi kalau ada sesuatu saya telepon dia. Betul. Dan dia bisa lewat telepon itu. Bisa. Lakukan itu. Iya. Jadi Satu timnya kami sama dia. Oh itu. Jadi, kita punya WA group khusus Oh gitu. untuk pelayan-pelayan yang fokus kemarin. Dia orang sabar itu. Betul. Dia orang sabar, saya mungkin kurang sabar. Jadi dia orang sabar. Jadi saya bilang tunggu Pak Marudut. Iya. Jadi indahnya tim Ibu Medan namanya ini kan. Kalau ada kejadian di Siantar, Oke. orang Medan telepon saya tinggal refer ke mereka. Siantar tim tolong bantu ini itu. Oh sudah ada gitu sekarang ya? Kita networking. Oh. Misalnya ada di Surabaya, kita ada tim juga di sana. Ada di Medan, ya. Ada di Medan, saya yang tangani dengan mahasiswa. Jadi enak sudah kita sekarang, nggak perlu harus. Iya. Nah, walaupun kadang-kadang jemaat ini pengennya dengan pendeta Sianu, dia bilang enggak, ini tim kita sama semua. Makanya contoh, kalau ada klien dari Tarutung, nggak usah ke Medan, stop di Siantar, saya bilang. Tinggal kontak Siantar kapan harinya, lalu mereka melayani. Oh, udah begitu ya? Kita networking sudah. Itu gimana caranya supaya katakanlah banyak orang tahu? Itu gimana caranya? Kemana? Nah, jadi kita promosi dalam tanda kutip itu dari mulut ke mulut aja. Oh, mungkin ada kontak person kali ya? Iya, pasti ada. Artinya, contohnya nih, banyak pendeta kami itu ada di Riau, Pedalaman, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya memang kami dapat informasi, agar mereka-mereka ini yang tidak punya kemampuan ini, yang harusnya sebetulnya punya kemampuan, bisa keterdekat gitu ya. Betul. Itu gimana caranya? Kontak personnya ada? Kalau saya dikontak begitu kan, kita kan kontak personnya sifatnya personal. Oke. Saya tinggal mengasih nomor telepon saja. Hubungi nomor Sianu, silakan. Kita udah kasih tahu sama dia akan ada telepon pada mau masuk. Dan begitu. Jadi emang bersedia di gang grupnya yang itu? Nggak masalah. Oh, jadi nanti biar kami lampirkan kontak personnya. Silakan aja. Oh gitu, Mas. Silakan. Baik. Tapi saya di WA saja. Iya. Karena saya tipe visual, lebih suka membaca ketimbang mendengar. Memang nampak kalau kita nguji. Iya. Baik, Pak Pendeta Jarianson, banyak pengalaman tadi saudara-saudara sekalian apa yang sudah disampaikan. Sebetulnya kalau mau lebih spesifik lagi nanti mau dapat ilmu lebih mendalam lagi, meskipun tadi di awal Pak Pendeta Jarianson sudah katakan bahwa Alkitab itu menceritakan banyak metode, cara, tapi seperti yang saya sudah sampaikan di awal, beliau juga adalah dosen tetap di Abdi Sabda dan juga dosen tidak tetap. Kalau mau terus nanti mendapatkan ilmu lebih ilmiah, nanti boleh bergabung di prodi Magister Teologi kita. Nanti Amang Pendeta Jarianson yang akan menjadi pembimbing advisor bagi para mahasiswi. Pak Pendeta Jarianson, kita sudah banyak cerita. Nah, nanti dari seluruh pengalaman Pak Pendeta Jarianson, kira-kira ya tadi sudah saya dengar banyaknya warga jemaat kita meskipun sudah di kota, pola tetap. Mungkin karena tuntutan kompetisi. Mungkin juga karena tuntutan perekonomian. Bisa. Maka diharapkan ketika dia mendapatkan jabatan, ada income yang masuk yang lebih besar. Maka dibutuhkan ini. Dan ada semacam ketidakpercayaan lagi dan tidak keyakinan lagi pada doa yang sudah dia doakan. Maka perlu bantuan ini. Maka sebutan orang pintar kan. Nah, itu kata orang pintar. Betul. Jadi, nah ini kan anggapan ini kan mesti dibongkar dulu nih. Orang pintar itu kalau di Amsal kan orang yang berhikmat. Nah, kira-kira menurut Pak Jarianson, bagaimana kita membongkar ini, melawan ini,
agar jangan sampai juga dilakukan di dalam gereja oleh warga-warga gereja kita ini, Pak? Apa kira-kira himbauan, nasihat yang bisa memberikan? Iya, tentu yang gereja harus lakukan sebetulnya adalah pengajaran yang benar secara kitabiah tentang kuasa-kuasa lain yang kita kategorikan dalam bentuk okultisme. Dan ini menarik ini, LWF, LWF Ya, itu Lutheran. tahun, saya masih di Siantar waktu itu 2012, mengadakan semacam seminar soal ini, pencerahan lah ya. Lalu kemudian di tahun 2012 juga, 2014, 2020 UN melakukan pencerahan-pencerahan. Sehingga dalam programnya UN itu, yaitu lembaga misi yang dulu datang ke Indonesia ke Indonesia Asia ya, sama ke Afrika bergabung menjadi UN, juga sudah menyadari betul bahwa ini salah satu faktor, bukan satu-satunya faktor yang menghambat pertumbuhan hidup rohani, karena masih mengandalkan kuasa yang lain. Di Afrika juga sangat katakanlah kuat sekali kan? Iya, kemarin dari Afrika Selatan. Iya, dari Afrika, dari Rwanda. 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 Jadi ada dua ini yang sedang dilakukan oleh gereja. Pertama adalah pencerahan-pencerahan, masih di sini dia. Tapi ada gereja yang sudah melakukan pencerahan langsung pemutusan. Walaupun perlu dievaluasi dia, apa dampak positifnya kan. Nah, yang sangat gencar melakukan pencerahan dan juga pelayanan pelepasan itu GBKP. Jadi saya harus jujur mengakui ini. Walaupun kami yang memulai, saya sebetulnya beruntung waktu jadi Evorus. Maksud Tuhan itu, kalau saya pendeta biasa memulai ini, mungkin banyak sekali hambatan-hambatan. Tapi karena saya pernah jadi Evorus, orang bertanya, Pak Pendeta mau dibawa kemana GKPS? Saya bilang ke sorga, saya bilang. Kan itu Alkitabiah, kan begitu. Tapi yang paling gencar itu memang GBKP. Saya pernah diminta mencerahi hampir 1050 orang pertua diaken mereka. 3 subklasis pendeta Masada Sinukaban itu. Lalu tapi dia nggak puas hanya kalau ada pencerahan. Pak Pendeta nggak mau ada pencerahan ya. Lalu mau apa? Saya bilang langsung periksa. Kita periksa. Nah, nggak hanya periksa, dia periksa, doakan apa dampaknya sama dia. Nah, kalau dampaknya langsung kita pisahkan, ada ruangan khusus. Nah, ada belasan itu, dan nggak saya sendirian, saya minta juga pendeta mereka. Nah, memang uniknya adalah kalau ini kepada orang dewasa jarang yang kesurupan, jarang. Bahkan yang kadang-kadang muncul masalah psikis sebetulnya. Contoh, sebagian dari mereka merasa ininya berat, sebagian ininya panas. Lalu kalau ini panas itu petunjuk ada kemarahan yang tertahan. Secara psikis kita pakai kacamata itu. Oke, coba ceritakan dulu apa kemarahan yang mungkin tersimpan. Cerita dan menangis. Setelah itu kan dia katarsis kan, nangis itu kan, setelah itu udah hilang. Atau ininya pundaknya berat, nggak harus kuasa gelap. Lalu kita tanya apa beban rupanya. Ceritalah dia soal bebannya kan. Ketika dia cerita itu kan faktor penyembuh, sembuh dia. Nah, walaupun memang ada yang karena faktor kuasa gelap bisa juga panas, bisa juga berat. Nah, tergantung dari hasil dari analisa kita. Tapi itulah mereka. Kalau metodis kan kemarin rencana karena COVID ini maka tertunda. Yang akan buat di Perapat itu ya. Iya. Itu yang bisa kita lakukan. Dan sedang dilakukan oleh GBKP. Ya, saya misalnya membekali calon-calon pendeta. Dan tentunya seperti yang Amang saat bilang tadi, Amang Pendeta bilang, yang memang berminat. Jadi kita nggak main paksa. Anda minatnya di mana? Kembangkan aja dirimu di situ. Walaupun nanti di lapangan, ini unik sekali dia. Uniknya begini. Waktu kuliah dia gak berminat. Begitu di lapangan, ketemu kasus. Oh iya, Pak. Lalu dia telepon saya. Ya puji Tuhan lah, akhirnya Tuhan izinkan kamu memahami soal ini. Ya udah kita, nggak saya tolak begitu. Saya nggak bilang sama mereka, dulu kan kau nggak mau mendalaminya, rasakan sendiri, tahu di sini nggak begitu. Oke, apa yang saya bisa bantu? Kita kasih bantuan penjelasan. Karena nggak sama memang waktunya untuk mendalami itu kan. Biasanya ketika kita berhadapan dengan kasus, di situ baru terbuka. Oh iya betul juga ya kan begitu. Nah, jadi mungkin semacam tips atau trik yang bisa Amang sampaikan kepada para hamba-hamba Tuhan ini ya. Mungkin juga ya ketika hamba Tuhan ini mau mengingatkan agar menjauhi dunia okultisme ini, ya kalau dia menjadi pemain okultisme ya saya pikir sia-sia semua. Jadi mungkin dalam closing statement ini
Amang, apa yang bisa Amang sampaikan? Ya, saya hanya mengingatkan jemaat khususnya maupun hamba-hamba Tuhan bahwa kita harus sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab ketika melakukan itu. Dan kita harus berani mengingatkan jemaat bahwa setiap keterikatan itu punya dampak negatif. Ada kutuk-kutuknya. Saya sudah menyaksikan sendiri dan bahkan sudah mengalami sendiri. Kami mengalami kutuk kemiskinan, kegagalan ketika bapak saya seorang pejabat dan dia muridnya, dukun paling kesohor di Simalungun, sudah meninggal dunia Pangdam. Tapi saya menyaksikan sendiri penderitaan mama saya, mau bunuh diri sampai 2-3 kali untuk kami tolong. Lalu abang kakak saya juga sekolahnya nggak berhasil, padahal bapak saya punya uang. Tapi barulah ketika bapak saya bertobat, maka kutuk kemiskinan itu berganti menjadi berkat-berkat. Jadi ini sudah tertulis di Keluaran pasal 20 ayat 3-6 supaya para pendeta juga menyadari itu, jemaat apalagi. Dan tentunya juga warga jemaat yang Kristen, yang Anda adalah pejabat, catat yang saya katakan ini, nggak ada yang gratis. There is no freelance. Kalau minta dan dapat sesuatu perlindungan dari kuasa gelap, tinggal tunggu waktunya nanti akan membayarnya itu. Karena itu ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus meninggalkan semua itu. Jumpai pendeta Anda yang tentunya mendalami ini supaya bebas dari situ. Saya pikir itu. Baik, saudara-saudara sekalian, Pak Pendeta Jarianson ini juga sudah menulis beberapa karya. Mungkin Amang saja. Boleh. Jadi ini saudara-saudari hasil pergumulan belasan tahun tentang psikodelsi, mencoba menjelaskan secara tentunya ilmiah juga ya. Klien-klien yang kami layani dan sudah mengalami kesembuhan, di dalamnya ada dokter loh. Jadi saya walaupun nggak jadi dokter rohani saya. Ada juga psikolog di dalamnya ya. Nah, ini pergumulan saya tentang setelah saya survei bertahun-tahun bahwa salah satu kelemahan kita harus jujur, ya, jangan tersinggung kepada saya. Kalau tersinggung ini pantunnya, jalan-jalan kampung rambutan, hati-hati sama banyak preman. Kalau ucapan saya menyinggung perasaan, mohon saya diberi pengampunan. Survei saya membuktikan memang kita kurang berdoa. Jujur saja kita kurang berdoa. Kalau dibandingkan dengan pendeta-pendeta karismatik, bandingkan dengan pendeta Protestan saja yang di Korea Selatan, kita kurang berdoa. Dan di sini saya menuliskan itu. Luther berdoa 3 jam 1 hari. Kemudian John Wesley juga berjam-jam 1 hari. Ya, kadang-kadang orang bertanya kepada saya, apakah itu menjadi ukuran? Ya, di Alkitab juga begitu dikatakan. Makin kita berlutut, makin lama berlutut, berarti kita akan makin berserah sama Tuhan. Lalu ini saudara-saudari hasil pengalaman kami setelah 11 tahun. Kami tuliskan di sini tentang okult. Jadi bagi Anda, walaupun bukunya nggak ada lagi, udah habis kan, cuma 1 kali terbitan ini ya. Tapi isinya ini memang menyangkut soal pengalaman dan pelepasan dan teori prakteknya dan kesaksian dari mahasiswa kami yang memang akhirnya meninggalkan semua itu. Dan ini buku saya yang pertama sebetulnya. Jadi saudara-saudari sadari dulu bahwa ada pengaruh pemulihan dari lagu-lagu yang kita nyanyikan. Jadi saya dulu berpikir begini, apakah ibadah pemulihan hanya model karismatik? Dan saya kemudian datang dengan solusi yang lain? Enggak. Ada juga model yang tenang, model yang homi. Tapi sungguh-sungguh homi, makanya lahirlah buku Kebaktian Kesembuhan Meditatif. Baik, saudara-saudara sekalian, saya pikir banyak informasi yang menarik, bahkan ilmu yang sudah diberikan kepada kita. Tentu kita berharap Pak Pendeta Jarianson ini tentu sehat terus. Yang bisa kita tangkap dari pertemuan ini adalah bahwa bagaimana kita menguasai 3 aspek tadi yang selalu berulang-ulang disebutkan oleh Pak Pendeta Jarianson: psikologi, okult, dan spiritual. Saudara-saudara sekalian, ternyata dari pengalaman Pendeta Jarianson melakukan kegiatan-kegiatan penyembuhan, pengusiran, kuasa-kuasa kegelapan itu, justru manusia di perkotaan yang tinggal di perkotaan aktif. Nah, ini menjadi masalah besar bagi gereja-gereja ketika warga-warga gereja kita juga bisa saja berkecimpung dalam dunia seperti itu. Dan tentu kita berharap para hamba Tuhan tidak akan menggunakan kuasa-kuasa kegelapan melalui para dukun,
Saya yakin para hamba Tuhan pasti bergantung dan berpengharapan hanya kepada Kristus. Tetapi persoalan di depan mata kita adalah ternyata terjadi kompetisi antara spiritualitas dan okultisme ini bersamaan. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana kita mewartakan kuasa Kristus itu yang mengatasi seluruh ciptaan. Itulah yang senantiasa menjadi dasar hidup dan pelayanan kita. Terima kasih Pak Pendeta Jaharian Sol. Sama Bang Sahat. Bukunya sepertinya tadi Siap, akan diserahkan. wah, dapat buku dari Pak Pendeta Jaharian Serahkan Sol. sekarang ya. Akhir kata, terima kasih lebih dahulu kepada Pendeta Jaharian Sol. Kami berharap secara pribadi Amang tetap sehat karena dalam komunikasi dan kerjasama kita selama ini sangat baik antara Amang dengan ST3 GMI, khususnya Prodi Pasca, dan mahasiswa-mahasiswa kami sangat beruntung karena Amang memberikan hati dan ilmunya kepada mereka. Semoga dan harapan kami Amang beserta keluarga semua sehat dan Tuhan berkati. Ada baiknya melalui kesempatan ini Amang bersedia berdoa. Ya, siap. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasihlah untuk kesempatan boleh berbincang-bincang, sharing tentang panggilan Tuhan bagi hamba yang akan nanti ditayangkan dalam YouTube-nya Amang Pendeta Sahat ini. Dan kami bersyukur mengetahui Amang ini punya ciri khas tersendiri dalam menyampaikan pesan-pesan edukatif kepada hamba-hamba Tuhan, baik dengan terutama dengan mewawancarai para hamba-hamba Tuhan yang memiliki seperti yang dia katakan integritas dan kredibilitas. Kami berdoa Tuhan untuk nanti tayangan-tayangan mereka selanjutnya Tuhan makin berkati. Dan tentunya kami juga berdoa agar supaya semakin banyak subscribernya sehingga semakin banyak yang juga dicerahi. Tentunya hamba juga termasuk yang nanti akan mempromosikannya kepada tim kami, kepada mahasiswa kami. Dan kami akan berpisah. Terima kasihlah untuk kesempatan ini, untuk apa yang juga memang sangat rombongan berikan kepada hamba, kepada kami, malaikat surgawi yang mengawali mereka pulang, juga kami yang tinggal di sini. Dalam nama Tuhan Yesus makin berkati pekerjaannya, juga Inang dan juga institusi yang dia pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Oke, iya. Ada yang mau